Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami official Pagar Nusa Banyuwangi. Pada malam hari ini kita berada di kediaman sekretaris Pagar Nusa Banyuwangi, yaitu Agus Siva, yang tepatnya berada di pesantren atlet Minhajul Tulab di Muncar, Brasan. Ya, pada video kali ini kita akan membahas tentang seluk-beluknya Pagar Nusa Banyuwangi. Langsung saja kita mulai. Ya, sekarang kita sudah bersama dengan sekretaris Pagar Nusa Banyuwangi, yaitu Gus Siva. Langsung saja kita bahas tentang sejarah-sejarah berdirinya Pagar Nusa di Banyuwangi. Gus, jadi awal mula berdirinya Pagar Nusa di Banyuwangi itu bagaimana? Kalau sejarah berdirinya Pagar Nusa di Banyuwangi itu jadi antara struktural sama kultural. Jadi latihannya itu ada sejak dulu, itu sudah ada di Banyuwangi, akan tetapi tidak terstruktur. Jadi santri dari daerah Jombang, santri dari daerah Kediri, Trenggalek yang nyantri ke Banyuwangi membawa keilmuan Pagar Nusa, dan itu pun tidak terstruktur, dalam arti tidak ada struktural yang jelas hingga ke lembaga Nahdlatul Ulama, karena dulu Pagar Nusa itu masih lembaga. Jadi kalau yang resminya Pagar Nusa itu ada di Banyuwangi itu resminya tanggal 20 November tahun 1992. Jadi di tahun itu barulah kepengurusan Pagar Nusa itu ada, dengan kepengurusan lembaga pencaksilat Nahdlatul Ulama Pagar Nusa ketika itu Kiai Alimaki Samuel dari Genteng. Lalu visi misi Pagar Nusa di Banyuwangi apa? Kalau visi misi visinya itu kan mengikuti visi dari nasional pastinya, karena kita tergolong perguruan nasional, yakni menjadi pengumpul pelestari bela diri di bawah naungan Nahdlatul Ulama, dengan misi salah satunya ya pembentukan karakter bela diri, pelestarian bela diri yang berasaskan ulama. Tuh. Jadi pencaksilat Nahdlatul Ulama itu tidak luput dari ulama itu sendiri. Maka sangat disayangkan apabila ada pelestari pencaksilat Nahdlatul Ulama tidak mengikuti Nahdlatul Ulama, entah itu dari harokah ataupun dari fi'liyah ataupun yang lain. Jadi ketika kita menjadi pelestari pencaksilat Nahdlatul Ulama Pagar Nusa, maka mau tidak mau kita harus mengikuti Nahdlatul Ulama itu sendiri. Terus untuk perkembangan Pagar Nusa di tahun-tahun kemarin atau tahun yang sekarang itu bagaimana? Apakah semakin membaik atau sebaliknya? Kalau dulu itu Pagar Nusa Banyuwangi itu pernah mendapat gelar terbanyak anggotanya. Jadi anggotanya itu ada 10.000 lebih ketika saya lihat datanya. Di tiap kecamatan, data yang masuk ke pimpinan cabang itu rata-rata ada 2.000 sampai 3.000. Bahkan di kecamatan Wongsorejo itu yang terbanyak ketika itu ada 8.000 anggota Pagar Nusa di sana. Tapi entah itu
anggotanya gimana kan kita nggak tahu, karena itu zaman dahulu saya hanya membuka-buka data. Tapi alhamdulillah setelah vakum begitu lama, Paganusa Banyuwangi vakum begitu lama, di tahun 2009 ketika saya awal kali di Banyuwangi. Jadi dulu saya itu bukan di Banyuwangi, saya pulang ke Banyuwangi itu tahun 2009. Saya melihat kondisi-kondisi, situasi dan kondisi di Banyuwangi. Itu sementara yang ada latihan Paganusa ketika itu 1 Gendeng, 2 Purwoharjo, 3 Tegal Grimo, 4 Muncak. Jadi ketika itu ada latihan Paganusa ya hanya di beberapa kecamatan saja. Tapi alhamdulillah di tahun ini dari 25 kecamatan hampir semuanya itu ada latihan Paganusanya. Di 25 kecamatan. Mulai dari paling utara Kecamatan Wonosorejo hingga paling barat Kecamatan Kalibaru itu ada latihan Paganusa, dan semua alhamdulillah juga sudah terstruktur dan terdata. Di bedanya itu. Terus untuk masalah bidang prestasi ketika saya datang ke sini, Paganusa itu ya mohon maaf mungkin memang kurangnya pengetahuan tentang dunia prestasi, karena notabene-nya kan Paganusa itu ahli di bidang pencak dor istilahnya gitu. Tapi di dunia prestasi dengan berbagai macam aturan, mungkin atletnya juga kaget. Ketika itu saya melihat ya hanya sampai di penyisian gagal. Jadi belum ada yang bisa masuk ke ranah podium. Terus kami bertekad ketika itu tahun 2012 mulai mengantarkan atlet, dan alhamdulillah diawali dari usia dini ketika itu, yang sekarang anaknya juga masih ada, mulai mendapatkan podium pertama, jadi juara satu. Dan mulai dari itu Paganusa sudah mulai dikenal kembali di Banyuwangi, khususnya di IPSI Kabupaten Banyuwangi. Sebelum itu ya nggak ada yang kenal. Bahkan pengalaman saya pernah ketika itu awal kali mengantarkan Paganusa di dunia keatletan, ketika saya mengisi tanda tangan itu sampai dibilangin, "Loh, Paganusa urip meneh ya." Itu sangat miris. Perguruan sebesar ini tapi belum terstruktur ketika itu. Alhamdulillah sekarang pelatih-pelatih handal-handal semua, banyak sekali prestasi-prestasi yang sudah diukir oleh Paganusa Banyuwangi. Dan kemarin yang baru-baru ini ya sudah bisa masuk ke tim si Kabupaten Banyuwangi dari Popda, Pospeda. Itu Paganusa Banyuwangi sudah mulai bisa masuk dalam tim IPSI Kabupaten Banyuwangi. Untuk masalah bidang administrasi keorganisasian, alhamdulillah di tiap-tiap PAC atau pimpinan anak cabang itu sudah mulai memahami persuratan, sudah bisa membuat laporan kegiatan. Di perkembangannya itu. Terus untuk kepengurusan Paganusa di Banyuwangi sekarang dipimpin oleh siapa? Mulai tahun 2018 kemarin. Jadi sebelum ini kan kepengurusannya masih belum terstruktur. Dan alhamdulillah sama pimpinan cabang sebelumnya Kiai Haji Ali Maki Samuel, saya dipasrai untuk membentuk kepengurusan yang baru dengan metode yang baru yang lebih terstruktur. Nah, untuk tahun ini
di periode ini mulai 2018 hingga 2023 itu Pagar Nusa Kabupaten Banyuwangi dipimpin oleh Haji Susianto yang rumahnya di Sidoarjo. Dan alhamdulillah di tahun 2019-2018 konferensi, 2019 pelantikan, kita didatangi oleh Ketua Umum Pagar Nusa, Gus Nabil Harun, itu datang di Banyuwangi untuk melantik pimpinan cabang Pagar Nusa Kabupaten Banyuwangi. Dan sinkronisasi di tahun ini, sinkronisasi dengan PJNO, ya alhamdulillah Pagar Nusa Banyuwangi selalu koordinasi dengan pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyuwangi. Jadi mengembalikan ruh dari Pagar Nusa yang menjadi badan otonom dari Nahdlatul Ulama. Yang terpenting adalah di periode ini gimana anggota-anggota, teman-teman dari Pagar Nusa bisa memahami arti dari keorganisasian di Pagar Nusa itu sendiri. Tidak serta-merta hanya kalau Pagar Nusa itu bersilat, akan tetapi yo silat yo organisasi, itulah Pagar Nusa. Dimulai dari pimpinan ranting sudah mulai ada yang terbentuk, pimpinan rayon, pimpinan anak cabang itu sudah mulai aktif semuanya. Dan insya Allah jika ini direstui dan diridhoi oleh Allah, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyuwangi akan memfasilitasi untuk Pagar Nusa Kabupaten Banyuwangi melakukan apel akbar di tanggal 10 November 2020 besok ketika Hari Pahlawan. Lokasi belum ditentukan, masih rahasia. Yang terpenting jangan lupa semua yang jenengan merasa masih Pagar Nusa bisa langsung datang tanpa harus menunggu undangan, karena yang diundang yang bukan Pagar Nusa. Jadi jenengan mboten diundang berarti Pagar Nusa, tapi jauh diundang berarti Pagar Nusa ini durung tenanan. Nah itu. Jadi ini kegiatannya Pagar Nusa, otomatis Pagar Nusa nggak butuh undangan berarti. Tapi kalau yang wah aku gak mau diundang, berarti belum Pagar Nusa. Jadi tanggal 10 November tolong dilingkari tanggalannya masing-masing. Insya Allah jika diridhoi oleh Allah dan pandemi corona ini sudah hilang dari peredaran, ya insya Allah akan terlaksana.